semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari suku Sunda untuk mengenal lebih dalam apa itu suku Sunda. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat. Oke, perkenalkan, nama saya Umi Naila Nur Anjani. Saya berasal dari Serang, Banten. Saya sendiri berasal dari suku Sunda karena orang tua saya, bapak dan ibu itu asli keturunan Sunda. Oke. Jadi memang beliau ini asalnya dari sana ya. Oke. Terima kasih sudah hadir pada kali ini untuk menjadi narasumber saya. Oke. Mungkin bisa langsung saja ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi apakah sejak kecil sudah tinggal di lingkungan yang mayoritas itu orang Sunda atau gimana? Ya, kebetulan di lingkungan itu rata-rata orang Sunda, walaupun asli Serang gitu. Serangnya kan itu kan kebanyakan pendatang gitu ya. Tapi kebanyakan pendatangnya itu berasal dari Jawa Barat, kayak daerah Cianjur, Bandung, terus Tasikmalaya. Oke, jadi emang kebanyakan itu orang Sunda ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa sih budaya dari Sunda itu yang menonjol, yang biasanya lebih kelihatan gitu? Kalau menurut aku ya, itu biasanya di Sunda itu ada yang namanya bacakan. Bacakan itu maem siang bersama-sama. Biasanya itu tetangga-tetangga itu kumpul buat maem siang bersama gitu. Biasanya pada bawa lauk, bawa nasi, itu bawa sambal gitu. Terus kita maem bareng-bareng pakai daun pisang gitu. Jadi itu acaranya setiap hari apa, kalau ada acara tertentu atau memperingati hari tertentu atau gimana? Biasanya itu tergantung ya Mbak, soalnya kan di masyarakat juga kan punya kesibukan masing-masing. Tapi biasanya setiap hari Minggu itu kan ada gotong royong. Nah, setelah gotong royong itu kita bacakan maem bersama gitu. Atau enggak kalau ada yang hajatan gitu kan maem bareng-bareng gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah keluarga yang di rumah masih menerapkan adat atau tradisi Sunda tertentu? Mungkin kalau ada bisa diceritakan. Mungkin kalau adat itu ya biasanya selamatan gitu ya kan. Kalau orang Sunda kan biasanya apa-apa diselamatin gitu ya. Jadi kayak misalkan kita dapat rezeki berlebih gitu, nanti itu ngadain selamatannya biasanya kecil-kecilan sih, nggak besar-besaran. Jadi itu biasanya nyawerin uang koin gitu. Jadi kan uang koin terus ditambah beras kuning, terus nanti itu tangga-tangga tuh pada kumpul kan. Terus kita sebagai yang punya hajat tuh disawer-sawerin gitu. Ya, mirip-mirip kayak di sini kali ya, cuman mungkin caranya yang agak berbeda. Oke, selanjutnya tentang makanan nih. Mungkin apa ya, makanan khas Sunda apa yang paling disukai atau yang paling sering dikonsumsi selama di kampung mungkin? Kalau saya sendiri itu sukanya itu sayur asem, tempe goreng ya, sama tahu goreng, terus sambal terasi ditambah ikan asin. Nah, itu menurut saya makanan Sunda paling enak. Terus ditambah lalapan, tidak? Oh ya, lalapan. Iya, lalapannya biasanya timun. Kalau enggak timun itu biasanya apa ya, daun seledri. Udah bukan seledri. Apa namanya? Biasanya daun kemangi. Oh, kemangi. Oh iya, kemangi. Oke. Itu biasanya juga buat lalapan ya. Oke, selanjutnya pernah nggak sih selama ini mengalami kesulitan atau perbedaan saat berinteraksi dengan suku lain gitu kan? Secara kan mbaknya ini sekarang lagi merantau gitu. Ya mungkin pertama masalah komunikasi sih, kadang kan ada beberapa kosakata yang tidak saya pahami gitu, kadang buat bingung gitu. Jadi kadang kalau nggak paham tuh tanya maksudnya gimana ya, bahasa Indonesianya gimana ya gitu. Itu aja sih, selebihnya kan bisa menyesuaikan dengan piringnya waktu. Oke, menurut mbaknya apa sih perbedaan
budaya Sunda dengan budaya lain yang pernah Mbaknya temui selama ini? Budayanya mungkin itu ya pernikahan ya biasanya, kayak adatnya tuh susunan acaranya kan beda gitu Iya. ya. Karena kan emang setiap budaya kan punya ciri khasnya, terutama pernikahan itu kan ada adat-adatnya Iya. gitu. Apa gitu yang pernah ditemuin gitu, Oh, jadi iya. kayak tahu oh ternyata kalau di Jawa tuh kalau nikahan seperti ini ya gitu adatnya. Oke, selanjutnya kan biasanya tuh orang-orang suka beranggapan kalau orang Sunda itu dikenal sebagai orang yang lemah lembut, tutur katanya ramah gitu. Dan menurut Anda, apakah tanggapan itu benar sesuai dengan pengalaman yang dialami selama ini? Bener banget dong, Bener. pastinya orang Sunda itu ramah-ramah, kayak kita kan kalau di Sunda itu dibiasain gini, kalau kita lewat depan sekerumpulan orang gitu, terus kita mau lewat di depannya itu kita harus bilang punten bu kok gitu, nanti kan dijawab monggo nih mangga neng gitu. Biasanya sambil basa-basi mau kemana neng gitu, kapain pak bu gitu. Oke, jadi udah terbukti ya teman-teman kalau orang Sunda itu emang nada bicaranya lemah lembut. Contohnya Mbak Inti. Nah, dengan saya itu nada bicaranya juga berbeda ya. Oke, selanjutnya nih, misalkan ada orang tuh yang belum mengenal apa itu Sunda, apa itu budaya Sunda, apa itu suku Sunda gitu. Hal pertama apa yang akan Mbak kenalkan kepada orang tersebut yang belum mengenal apa itu suku Sunda? Menurut saya itu yang pertama dikenalkan itu wajib diajak bacakan itu kan yang seperti yang udah saya bilang tadi, kita maem bareng-bareng gitu sambil biasalah cerita-cerita gitu, jadi kan bisa dalam acara itu kita bercerita sambil maem-maem gitu ya. Jadi mengenalkan ini loh masakan Sunda, terus bisa mengenalkan ini loh orang Sunda tuh kayak gini gitu, selalu merangkul gitu sesama tetangga gitu. Jadi dari segi itu ikutnya dari segi makanan ya makanan tapi dengan tradisi yang ada di Sunda gitu. Jadi kita lebih merasakan arti kebersamaan gitu ya. Oke, selanjutnya menurut Mbaknya nih, apakah penting bagi generasi muda itu untuk melestarikan budaya daerahnya masing-masing, dan mengapa hal itu harus dilakukan gitu? Ya, menurut saya sangat penting itu mereka generasi muda itu harus melestarikan budayanya ya. Karena kan semakin kesini semakin banyak budaya-budaya asing, jadi kayak kita tuh asing dengan budayanya sendiri gitu. Harusnya kan kita melestarikannya gitu kan, mengenalkan kepada anak-anak kita, generasi kita bahwa ini loh mamah orang Sunda gitu. Jadi begini kan adatnya Sunda tuh ini gitu. Bukan berarti dengan kedatangan budaya lain kita terus meninggalkan budaya sendiri gitu. Terus menurut saya sendiri. Iya, emang penting ya. Soalnya sekarang itu pengaruh dari budaya barat ataupun budaya lainnya itu emang sudah mempengaruhi budaya kita. Jadi kita Sangat mempengaruhi sih. Jadi kita harus tetap melestarikan budaya ini supaya keberagaman itu masih terjaga gitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi bagaimana sih pendapat Mbak mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini? Pendapat saya, keragaman yang ada di Indonesia ini sungguh luar biasa, sangat menarik, sangat beragam gitu ya. Saya juga kalau diberi kesempatan ingin menjelajahi Indonesia, ingin mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, nggak cuma Sunda Jawa aja tapi semuanya. Karena memang keberagaman budaya Indonesia ini kan memang banyak dan emang menarik gitu ya untuk kita jelajahi. Jadi kita harapannya bisa lebih untuk mengeksplorasi budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan cerita yang sudah dibagikan pada kesempatan kali ini. Dan dari wawancara kali ini kita lebih memahami bahwa setiap budaya itu memiliki nilai dan keunikannya masing-masing yang perlu kita ketahui juga.
untuk wawasan kita gitu ya, yang patut untuk kita hargai juga. Oke. Saya pamit undur diri, dan terima kasih sudah mendengarkan wawancara kita, perbincangan kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata dari kita yang mungkin kurang mengenakan gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, bye.